Shalom, Ketua Riwaya Paim Puluhan Netonsea, pengurus yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Sebelum kita memasuki aktivitas hari ini, Senin 15 Februari 2021, mari kita diberkati oleh firman Tuhan, agar supaya hari ini menjadi hari berkat bagi kita semua. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari siapkan firman Tuhan yang ada di rumah kita masing-masing, dan mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Anakmu Yesus Kristus, kami bersyukur di pagi hari ini, di mana Tuhan sudah sertai sepanjang malam. Dan sebelum kami melakukan aktivitas hari ini, Tuhan, kami butuh Tuhan hadir di dalam kehidupan kami lewat firman Tuhan, sehingga kami diberkati, diberikan kekuatan di dalam aktivitas kami hari ini. Dengar dan sambut doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam tuntunan Tuhan, saya mengajak untuk kita membaca firman Tuhan yang saya ambil dalam Perjanjian Lama, 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat 30 sampai yang ke-39. Ibu bapak saudara-saudara yang saya kasihi, saya ulangi pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat 30 sampai 39. Firman Tuhan menyatakan, "Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Allah dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai mereka kupunahkan, dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku menghabiskan dan meremukkan mereka, sehingga mereka tidak bangkit lagi, dan mereka rebah di bawah kakiku." Bapak, Ibu, saudara-saudara Paim Puluhan Netonsea dan para pengurus yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, izinkan saya memberikan tema renungan pagi hari ini dengan tema menjadi orang kuat. Sebagai bahan pendahuluan, kita pahami hidup orang Kristen seharusnya adalah kehidupan yang menuju kemenangan. Namun
kenyataannya tidak sedikit orang Kristen yang tidak mengalami kemenangan. Pertanyaan, mengapa? Karena mereka tidak menjadi orang-orang yang kuat. Mari kita melihat cara pandang dunia tentang orang kuat. Dunia memandang orang kuat itu memiliki kekayaan, memiliki jabatan, atau hal-hal yang lain yang dunia berikan untuk menyatakan orang itu kuat. Kita melihat bagian yang kedua dari Kamus Bahasa Indonesia kata kuat. Dari catatan yang saya ambil, kata kuat itu ada kurang lebih artinya 11 kata kuat itu. Namun di kesempatan yang indah ini, saya mengambil 3 aja yang dapat kita renungkan bagaimana kata kuat itu dalam Kamus Bahasa Indonesia. Kuat, tidak mudah goyah, terpengaruh, teguh tentang iman, pendirian, dan kemauan. Selanjutnya, kuat itu mampu dan kuasa berbuat sesuatu. Mempunyai keunggulan dalam suatu pengetahuan. Dari 11 arti kata kuat, saya mengambil 3 bagian yang untuk kita renungkan pada pagi ini. Ibu bapak saudara-saudara paempuluane tonsea. Dan sebagai umat Kristiani dalam menjalani kehidupan, kita membutuhkan yang namanya kekuatan iman. Untuk itu, bagaimana kita menjadi orang yang kuat dalam kehidupan kita yang penuh dengan tantangan ini. Mari kita melihat isi daripada firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, saya mengambil satu bagian, yaitu bagian yang pertama dari pembacaan firman Tuhan kita ini, yaitu berjalan bersama Allah untuk kita menjadi kuat. 2 Samuel pasal 22 ayat 30, Raja Daud mengatakan, "Karena dengan Allah aku berani menghadapi gerombolan. Dengan Allahku, Allah Daud, aku berani melompati tembok." Ada bagian lain dari firman Tuhan pada pagi ini yang bagaimana Daud menyatakan dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan, Israel yang kau tantang itu." Raja Daud menyadari benar pentingnya berjalan bersama Tuhan. Raja Daud memiliki keyakinan penuh bahwa ketika ia berjalan bersama dengan Allah, maka ia akan melihat kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupannya. Bagian yang kedua yang saya mengambil dari bacaan kita ini, bersandar pada Tuhan, mau diajar dan belajar. 2 Samuel
22 ayat 31 sampai 33. Daud sadar betul bahwa Allah yang sanggup memberikan kekuatan dan kemenangan di dalam hidupnya. Daud senantiasa menyandarkan kehidupannya kepada Tuhan. 2 Samuel pasal 22 ayat 35 mau menyatakan tentang belajar. Berarti berbicara tentang satu proses. Daud dapat melihat bahwa pengalaman bertempur melawan singa, beruang, serta Goliat adalah cara Allah mengajar dan mempersiapkan dirinya untuk memasuki peperangan yang sesungguhnya. Bagian yang ketiga yang perlu kita renungkan di dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Allah mau kita menjadi kuat agar kita dapat naik ke level yang lebih tinggi. 2 Samuel pasal 22 ayat 34 dan dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 36. Kedua ayat ini menyatakan bahwa Allah yang memampukannya untuk berdiri di bukit serta membuat ia Raja Daud menjadi besar. Daud sadar bahwa Allah memproses kehidupannya menjadi kuat karena kebaikan Tuhan menjadi ia besar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Paim Puluhan Netonsea, pengurus yang saya kasihi dalam Tuhan. Kehidupan kita sesungguhnya adalah kehidupan yang penuh dengan tantangan. Untuk memenangkan segala tantangan, maka kita harus menjadi orang-orang kuat. Amin. Untuk kuat dalam iman, kita dalam Tuhan, mental dan karakter kita, maka kita harus belajar dari kehidupan Raja Daud yang menjadi pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Berjalan bersama Allah, bersandar pada Tuhan, mau diajar dan belajar, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan. Ketiga, Tuhan mau kita kuat agar supaya kita bisa naik dari level yang satu ke level yang kedua, ke level yang ketiga. Iman kita kuat dan kita lebih tinggi. Semakin kuat, semakin kita memiliki iman berjalan bersama Tuhan kita. Sebagai penutup, Rasul Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Dan itu menjadi satu pegangan di dalam kehidupan keluarga saya. Janji firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 13. Rasul Paulus menulis, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Ibu bapak, saudara-saudara, tidak ada satu rahasia bagi Allah. Di dalam Filipi 4 ayat 12, Rasul Paulus menulis, hal kenyang, hal kelaparan, hal kelimpahan, hal kekurangan. Tidak ada rahasia di dalam Tuhan. Terpujilah Kristus,
Tuhan Yesus memberkati kita semua dan mengakhiri akan renungan pagi hari ini. Kita berdoa sebagai bagian daripada merespon akan firman Tuhan yang sudah diberkati. Kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, Tuhan di dalam pengasihan Yesus Kristus. Pagi ini sebelum kami memulai kegiatan kami dikuatkan oleh firman-Mu. Dan lewat pembacaan serta perenungan pada pagi ini, kami rindu sekali libatkan Tuhan di dalam kehidupan kami, yaitu kami memiliki kekuatan iman yang kuat. Iman yang diberikan oleh Tuhan sebagai bagian contoh kehidupan Raja Daud, bahwa dia mengandalkan Tuhan sehingga Tuhan memberikan kekuatan bagi kehidupan Raja Daud. Inilah permohonan kami ya Tuhan, diberkatilah kami semua pada hari ini. Setiap usaha kegiatan kita, Tuhan yang menuntun dan Tuhan yang akan menolong. Sehingga bersama Tuhan kami kuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Penatua Yopi Jarori menyampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pakatuan Wopaka Lawiran.